Hai hai hai, ketemu lagi di Duta Network Channel. Mau tahu kabar dari seluruh dunia? Tonton sampai habis ya. Oh iya, sebelum nonton pastikan klik tombol subscribe agar kalian bisa terus update berita menarik lainnya. Mercedes-Benz telah bekerja sama dengan Google soal navigasi. Mercedes nantinya menawarkan kinerja seperti komputer super di setiap mobil. Mobil produksi Mercedes-Benz akan dilengkapi sensor penggerak otomatis. Mercedes nampaknya sedang bersaing dengan Tesla dan produsen baru Cina loh Sobat Duta. Mercedes setuju berbagi pendapatan dengan Nvidia Corp. Nvidia nantinya menjadi mitra dalam pembuatan perangkat lunak penggerak otomatis. Pembuat mobil baru dan lama sedang berlomba membuat fitur-fitur bertenaga perangkat lunak. Tesla menjadi yang pertama menggunakan fitur perangkat lunak ini. Nantinya, fitur ini membuat kinerja kendaraan, jangkauan baterai, dan kemampuan mengemudi sendiri. Wah, nggak sabar nih rasain mobil masa depan. Angkatan Laut Cina punya keunggulan signifikan atas Amerika Serikat. Cuma punya armada yang lebih besar. Kapasitas pembuatan kapal milik Cina juga lebih besar. Hal ini terjadi karena Beijing berupaya memproyeksikan kekuatan melintasi lautan. Menurut Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat, Carlos Del Toro, Cina konsisten melanggar kedaulatan maritim. Cina juga dianggap menjatuhkan kesejahteraan ekonomi negara-negara lain. Washington berpendapat bahwa Amerika Serikat harus meningkatkan armadanya sekarang. Google meluncurkan tes yang memblokir akses ke konten berita untuk beberapa pengguna di Kanada. Hal itu disampaikan oleh perusahaan Alphabet dan sebagai uji coba tanggapan potensial pemerintah terhadap tagihan berita online. Google mengkonfirmasikan bahwa tes diadakan dengan waktu singkat, hanya berdampak pada pengambilan sampel acak kurang dari 4% pengguna di Kanada. Tes itu diluncurkan karena berdasarkan Undang-Undang Berita Online pemerintah liberal Justin Trudeau. Telah ditetapkan aturan untuk memaksa platform seperti Facebook Meta dan Google sepakat membayar penerbit berita untuk konten mereka. Wow, cuan banget dong buat para kreator. Rusia dan Cina memamerkan hubungan mereka yang semakin dekat dalam berbagai pertemuan. Pertemuan sebagai tanda bahwa Beijing menawarkan dukungan yang lebih kuat kepada Kremlin untuk perangnya di Ukraina. Hubungan antara Rusia dan Barat berada di titik terendah sejak Perang Dingin. Hubungan Cina dan Amerika Serikat juga berada di bawah tekanan serius. Moskow menangguhkan keikutsertaannya dalam perjanjian pengendalian senjata nuklir. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya jika Cina dapat menyediakan senjata dan amunisi lebih ke Rusia. Cina dan ASEAN sepakat mendorong kemitraan strategis komprehensif ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut Menteri Luar Negeri Cina, Qin Gang, Cina bersedia mempromosikan pembangunan Five Home dengan ASEAN. Cina terus memperkaya kemitraan strategis yang komprehensif di kedua belah pihak. Cina juga mendukung Sekretariat ASEAN mempromosikan pencapaian baru pada kerjasama Cina-ASEAN dan kerjasama Asia Timur. Sobat Duta, Cina terus memberi dukungan dalam mempertahankan sentralitas ASEAN. PKS akan mendeklarasikan secara resmi ex-Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Deklarasi dilakukan menjelang acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PKS. Acara akan diawali musyawarah jajaran Majelis Syuro PKS. Kemudian, ditutup deklarasi Anies Baswedan sebagai orang yang didukung PKS maju pemilu 2024. Anies akan hadir secara langsung dalam acara deklarasi ini loh Sobat Duta. Wah, selamat ya Pak Anies. Elektabilitas Anies Baswedan menurun di survei Litbang Kompas terkait elektabilitas calon presiden pemilu 2024. Menurut PKS, naik turunnya elektabilitas dalam survei merupakan hal biasa. Mardani berpendapat saat ini PKS belum menyampaikan deklarasi dukungan. Mardani yakin suara Anies akan naik dengan dukungan dari partai pendukung dan relawan. Hasil survei elektabilitas Litbang terbaru menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto.
Survei ini diselenggarakan pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Survei dilakukan kepada 1.202 responden acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Segitu dulu deh infonya. Kalau kalian suka bisa like dan komen biar tetap update. Jangan lupa nyalain lonceng dan bagikan ke teman atau grup keluargamu. See you Sobat Duta tersayang. Bye-bye.